Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan bersama kami kembali channel Politika. Kali ini saya berada posisinya di pinggiran sawah kawan. Juga ini antara perbatasan sawah dan kebun. Kita lihat ini, kita cari tanaman herbal apa yang ada, apa yang bisa kita temui. Nah, ini ada pepaya tapi sudah agak gundul ya kawan daunnya. Ayo kawan, kita lihat apa yang bisa kita temukan, tanaman rumput liar terutama kawan. Mari kawan, kita lihat apa yang akan kita temukan sebentar lagi. Ini ada pohon-pohon singkong, ini tanaman singkong kebunnya Pak Tani kawan. Ini pinggiran sawah, ini biasanya ada tanaman-tanaman liar yang tidak ditanam, memang tumbuh secara liar. Ini kawan, apa ini? Oh, ini rumput patikan kebo. Nanti ada tutorialnya sendiri kawan. Tunggu episode selanjutnya kawan. Mari kawan, kita jalan lagi. Kita cari lagi apa yang cocok. Ah, ini tampaknya di sini mulai ada tanaman rumput liar berupa pegagan ini. Tipis-tipis ini ada 1, 2, 3. Nah, ini kawan. Wah, ini banyak ini sepertinya ini kawan. Kita lihat kawan. Kita ambil sebentar lagi kalau cocok. Nah, ini rumput pegagan. Ini di tempat lain namanya rumput kaki kuda kawan. Antanan gede atau pacul gowang. Atau kisu-kisu ini kawan, nama kenal di daerah lain ini kawan. Kita amati dulu kawan. Kalau cocok kita ambil, kita pilih-pilih dulu nih kawan, mana yang bagus, mana daerah yang agak rimbun, mungkin daunnya yang agak besar-besar ini kawan. Nah, ini kawan, ini kayaknya bagus-bagus ini rumput liar ya kawan ya. Rumput ini tidak ditanam orang ya kawan ya, ini liar, betul-betul ini liar. Ini tidak ada yang punya kawan. Beda kalau memang sengaja ditanam di pot, itu beda kawan. Ini benar-benar liar, kita cari. Nah, ini kita ambil aja kawan. Yang kita butuhkan sekitarannya ini berapa tumbuhannya ya, sekitar 10 atau 15 bisa kita ambil ini kawan. 10-15 tanaman kita cabut dari tempatnya. Ini pengambilannya pagi hari ya kawannya. Ini sekitar jam 8.30 ya, karena di jam itu memang dianjurkan atau disarankan untuk pengambilan herbal kawan. Mari kawan, kita ambil. Nah, ini memang tanahnya ini juga bersih, rumputan-rumputan liar itu banyak tumbuh. Ini kalau ada yang punya ya kita harus minta izin dulu, tapi ini liar, tidak ada yang punya, kita ambil saja, nggak apa-apa. Nah, ini kawan, kita butuhkan berapa. Nah kawan, kita ingat dulu kawan, ada filosofi Jawa ya kawan ya, saya tambahkan sedikit. Kalau misalnya tanaman itu rumputan liar itu bagus tumbuhnya di tempat yang tidak bertuan kawan, atau tempat itu kebun bukan kebun tapi bukan milik orang juga, tapi seperti ada yang menanam lah, itu juga harus hati-hati kawan. Seperti itu memang tidak ada yang menanam, tapi harus minta izin. Paling tidak ya kita dalam hati harus minta izin dulu kawan. Memang itu ada unsur X-nya kawan. Kalau tanaman itu tidak ada yang menanam, tapi seperti ada yang menanam, tumbuhnya bagus rata-rata, tapi jauh dari pemukiman atau jauh dari desa kawan. Nah kawan, itu cara adat istiadatnya ya kawan. Kita harus minta izin dulu dalam hati, setidaknya seperti itu kawan. Karena memang kita harus, istilah orang Jawanya harus nyuwun sewu begitu kawan. Nah kawan, kita cabut kawan. Berapa ini yang kita butuhkan seperti tadi ya, sekitar 10-15 tanaman. Kita ambil kawan, kita pilih-pilih. Kalau sekiranya tanahnya keras ya harus pakai alat cetok itu kawan. Bahasa Jawanya cetok, enggak tahu ya bahasa Indonesia apa itu kawan ya. Kita memang harus bersyukur sekali, sangat bersyukur
Karena apa? Kita ini hidupnya di negara, di wilayah Asia ya, banyak tumbuhan-tumbuhan yang dapat kita jadikan obat atau makanan-makanan yang mudah ditemui. Bahkan ikan-ikan itu mudah ditemui di daerah Asia, kawan. Beda dengan yang di Timur Tengah, banyak konflik ya, kawan ya. Nah, kita harus bersyukur di sini. Nah, harus hati-hati juga ya, kawan ya, kalau kita sedang mengambil atau mencabut rumput. Karena mungkin ada hewan seperti ular atau ulat, itu harus diwaspadai juga ya, kawan ya. Supaya kita tidak terkena dampaknya dari hewan-hewan buas tadi atau yang ulat gatal tadi, kawan. Nah, untuk semuanya saja yang menyukai tutorial channel Bule3 ini, langsung saja like, subscribe ya. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Untuk kasus yang akan kita bahas sekarang ini adalah untuk sakit perut, kawan. Cacingan, kemudian lepra. Nah, lepra itu katanya sulit, tidak ada obatnya. Kata siapa tidak ada obatnya? Selama masih ada di dunia ini, masih ada obatnya. Jangan khawatir. Nah, itu tadi yang kita ambil, kawan. Rumput yang akan kita ambil, kita bawa pulang. Nah, ini, kawan, kita bersihkan. Tuh di sampingnya ada gambarnya tanamannya, kita bersihkan, kawan. Cara membersihkannya, kawan, hati-hati, harus di air yang mengalir ya, kawan. Kita bersihkan satu persatu sampai bersih, mulai akarnya, batangnya, kemudian daunnya yang bersih, kawan. Karena untuk proses pembuatan herbal atau jamu itu ya memang harus higienis ya, kawan ya. Higienis bukan harus sangat higienis, tidak seperti itu, kawan. Karena kalau di tempat-tempat liar yang alamiah itu ya kelihatannya kotor, padahal ya higienis. Kecuali kalau terkena kontaminasi sampah atau macam-macam, itu ya memang kotor, tidak boleh itu dikonsumsi, kawan ya. Nah, ini kita bersihkan, cuci tanaman pada air bersih yang mengalir, kawan. Jangan di bak atau di air yang diam, itu tidak boleh, kawan. Dilarang mencuci tanaman herba atau jamu pada bak atau air yang tidak mengalir ya, kawan ya. Saya jelaskan pula ya, kawan ya, untuk efek farmakologis tanaman ini. Ini tanaman ini bersifat manis, sejuk, anti infeksi, anti racun, kawan, penurun panas, peluru air seni, anti lepra, anti sifilis. Berasal dari triterpenoida. Dan masih banyak lagi ya, kawan ya. Pegakan itu dikenal untuk revitalisasi tubuh dan otak yang lelah, dan untuk kesuburan wanita, memperbaiki sirkulasi dan revitalisasi pembuluh darah. Itu, kawan. Bagian tanaman yang dipergunakan herba itu seluruh tanaman itu, mulai akar, batang, ya, daun itu bisa digunakan, kawan. Nah, ini untuk masaknya, kawan ya. Untuk mangkoknya itu harus sama airnya, isinya itu. Atau kalau punya gelas yang isinya sama, serupa dengan isinya mangkok, ya tidak apa-apa dipakai. Gelas atau mangkok yang jumlah airnya itu sama, diperkirakan itu sama. Harus dalam posisi tetap. Nah, ini kalau memasak, harus diingat-ingat, kawan, jumlah airnya. Air dari tuangan yang pertama tadi, dari gelas atau mangkok, harus diingat-ingat. Karena nanti masaknya yang telah matang nanti jumlahnya harus setinggi tuangan yang pertama tadi, kawan. Gelas yang pertama atau mangkok yang pertama tadi. Walaupun itu misalnya 4 mangkok atau 4 gelas, jadi harus sama. Seperti awal penuangan air pertama tadi, itu, kawan. Nah, ini sekali-sekali memang harus dibuka kalau memasak herbal, dan jangan ditinggalkan, kawan ya. Untuk nyala api harus diamati besar atau kecilnya supaya dapat terkontrol. Nah, ini sudah matang, bisa kita ambil, kita pindahkan ke mangkok untuk konsumsinya. Jadi kalau misalnya untuk konsumsi itu dibutuhkan berapa, misalnya 10 atau 15 pohon, ya kita harus ambil
lebih dari itu, karena untuk cadangan untuk sore atau untuk besok itu bisa, boleh seperti itu. Terus mengambilnya atau dimasukkan ke lemari pendingin untuk cadangan besok. Nah, harus seperti itu. Nah, ini kawan sudah matang, ini sudah siap dikonsumsi. Silakan kawan untuk mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.